Seluruhnya adalah otaknya Aibtu Rudiana. Cerita selama ini adalah direkayasa Aibtu Rudiana sendiri. Saya yakin 100% dari awal dia perbuatannya jelas dia mengarang cerita. Saya meyakini Rudiana ini polisi yang punya kekuatan hebat di Polresta Cirebon. Dengan kejadian seperti kasus di Cirebon, seharusnya Rudiana ini dinonaktifkan dari anggota Polri, dicopot jabatannya. Korban dengan kondisi luka yang sangat sadis, ini pasti ada hubungan dengan barang-barang terlarang. Supaya jangan sampai terbongkar ya narkotika itu jeleknya anak pun harus dibunuh kalau perlu, itu aja. Kalau handphone Eki ada dibuka, kita bisa tahu Eki bersama siapa aja sebelum kejadian, dan bersama Vina juga mereka berkumpul bersama teman-teman Eki siapa aja, melakukan apa. Orang mabuk saja, pegang sepeda motor kan goyang juga. 3, 2, 1, close the horde. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Dan kali ini kita di sini bersama Bapak Ogroseno ya Pak. Iya, Pak Ogroseno. Bapak Ogroseno ini adalah mantan Wakapolri tahun 2013-2014. 2013 dan 2014 dan juga pernah jadi Kadif Propam. Iya, 2009. Kadif Propam berarti polisinya polisi yang mengadili polisi. Nah, ini kalau kita lihat Bapak banyak sekali berpendapat dan berbicara di kasus Vina Cirebon dan Eki Cirebon. Iya. Pak, sebagai mantan Wakapolri dan pernah jadi Kadif Propam, Bapak pernah bilang nih, ada artikelnya, rekayasa Aibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon tercium. Ex Wakapolri Bapak Ogroseno bilang katanya, rekayasanya kasat mata, berarti jelas terlihat. Ada lagi nih, ex Wakapolri Ogroseno sebut Aibtu Rudiana diduga punya peran penting terkait kasus Vina Cirebon berpotensi terjerat hukum. Ada lagi, ex Wakapolri preteli kesalahan fatal para petinggi di balik kasus Vina, kena getah Aibtu Rudiana. Jadi kalau saya lihat Pak Ogroseno tuh yang saya simpulkan, ini Aibtu Rudiana ini berperan penting atau mungkin menjadi faktor apa ya, kuncinya, atau apa mungkin kesalahan dia? Ya, kalau saya amati dari awal, itu berasal pernyataan dia di awal ya, rekam jejaknya dia di awal, bahwa dia menerima kematian anaknya, kemudian dia tidak akan menuntut, ya kemudian dia juga karena mungkin ada keterlibatan pejabat tinggi dan sebagainya. Nah, dari situ profesionalisme dia seorang anggota Polri dan kemudian tanggung jawab dia sebagai seorang ayah sangat berbeda sekali. Ya kan? Seharusnya dia tetap berusaha supaya pembunuhan anaknya dapat terungkap dengan tuntas secara profesional, ya kan? Kemudian juga dia berharap polisi dapat melakukan pengungkapan kasus itu secara jelas. Iya. Itu harusnya yang dia lakukan. Harusnya, tapi sementara yang dilakukan adalah yang dia lakukan justru adalah hal-hal yang bertentangan dengan pekerjaan mulia dia sebagai seorang bayangkara. Iya. Ya. Jadi seperti contoh peristiwa tanggal 27 Agustus 2016, dia sudah mengambil langkah sendiri dengan timnya sendiri dari bagian reserse narkotik. Seharusnya tidak bisa dilakukan hal seperti itu, karena yang menangani adalah reserse bagian umum. Krimum ya? Iya, Krimum. Kemudian waktu pelaporan itu dilakukan tanggal 31 Agustus 2016, 4 hari. Dan dia bisa bercerita seperti itu, sepertinya dia yang mengetahui sendiri peristiwanya. Seperti itu. Jadi sangat aneh bagi saya dengan perkembangan cerita sampai saat ini, sehingga ke-8 terpidana tadi bisa menjalani hukuman seumur hidup dan khusus sangka total 8 tahun. Menurut Pak Ogroseno, keyakinan Pak Ogroseno dan pengamatan analisa Pak Ogroseno, sebetulnya terpidana itu, tersangka yang terpidana serang di dalam itu pelakunya bukan sih? Kalau lihat dari analisanya. Kalaupun toh dia misalnya pelaku, cara penangkapannya itu sudah tidak sah. Karena begitu ada laporan polisi,
laporan polisi kan selalu saya katakan, pasti selalu diawali dengan kata-kata pada hari ini, bukan pada hari itu. Iya. Nah, setelah ada laporan polisi, biasanya dibuatkan surat perintah dimulainya penyidikan, apalagi ada korban jiwa. Ya, jadi jangan ragu-ragu menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan. Nah, dalam surat perintah dimulai penyidikan, semua itu dianalisa dari berbagai kemungkinan. Kemungkinan pembunuhan yang dilakukan dengan sasaran adalah Vina, kemudian alternatif kedua sasaran utama adalah Eki, kemudian sasaran ketiga adalah pembunuhan karena akibat konflik antar geng motor, atau kemungkinan keempat dan sebagainya. Itu alternatif itu harus selalu disiapkan oleh penyidik. Oke, pada saat setelah kejadian. Ya. Itu yang seharusnya. Iya. Oke. Kemudian juga harus disiapkan apabila suatu saat tersangka dapat ditangkap, alat bukti apa yang bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pelakunya. Ya. Dan itu harus didukung dengan pembuktian secara scientific crime investigation. SCI ya. Ya. Tapi ini bisa dibilang tidak ada ya. Sama sekali tidak dilakukan, dan hanya keterangan saksi yang menurut cerita selama ini adalah direkayasa oleh Ibtu Rudiana sendiri atau Aibtu Rudiana sendiri. Jadi menurut Pak Augustinus, Ibtu Rudiana ini memang yang merekayasa kasus ini? Seluruhnya gitu. Adalah otaknya Aibtu Rudiana, karena... Otak apa nih? Otak cerita semua ini. Rekayasa? Iya. Seperti misalnya Liga Akbar. Liga Akbar adalah sahabat dari putra Aibtu Rudiana waktu itu. Eki ya? Ya, Eki. Jadi dia hanya diajak ke Polres untuk meyakinkan apakah helm, jaket, dan sepeda motor milik korban, ya. Eki. Padahal Rudiana ini kan orang tuanya, dia bisa buktikan. Dia harusnya tahu. Iya, kenapa mengajak si teman kawannya seperti itu? Iya. Di situ kan nggak masuk akal. Logikanya ya. Iya. Ya. Oke, itu Liga Akbar. Dan akhirnya juga yang dipakai adalah keterangan Dede dan Aep. Iya. Yang pada saat itu Dede dan Aep bilang melihat peristiwa dari motor lewat, ditipukin batu dan lain sebagainya, dengan plus jenis-jenis motornya. Iya. Jadi seorang yang terlalu lama dinas di bagian narkotika itu akan mempunyai jaringan, biasanya disebut dengan cepu atau channel ya. Cepu-cepu. Ya. Sebetulnya cepu atau channel ini sudah salah kaprah. Kalau yang disebut informan atau informan boleh, tapi kalau sudah penyamaran seperti cepu itu harusnya anggota polisi. Bukan masyarakat umum. Bukan masyarakat umum. Sipil ya. Karena ini korbannya berakibat nyawa, sehingga dia harus punya sertifikat. Ya. Kalau dia punya cepu terlalu banyak, ya modelnya seperti itu. Dia tanya siapa kira-kira yang sering berkumpul. Nah, inilah yang dianalisa dia, bahwa orang-orang itulah yang melakukan dugaan penganiayaan pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Oke. Tapi waktu itu sempat dari polisi bilang bahwa tidak ada kesalahan etik dari Rudiana. Propam ya waktu itu ya. Bilang bahwa Rudiana sudah diperiksa dan tidak ada sama sekali kesalahan etik yang dilihat dari Rudiana. Itu gimana? Sebagai mantan Kadif Propam, melihat rentetan kejadian ini, banyak hal-hal yang tidak masuk akal, apa iya Rudiana tidak ada kesalahan etiknya? Saya juga sangat kecewa kalau Propam terlalu menyimpulkan awal seperti itu. Jadi Propam juga bisa dipropamkan gitu. Oh, Propam kalau salah bisa dipropamkan? Iya. Siapa yang periksa Propam lagi? Ya Propam lagi yang lebih bagus. Kan Propam ada yang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang paling bagus juga pasti bakal. Iya. Oke, jadi bisa dipropamkan lagi? Bisa dipropamkan lagi. Jadi seharusnya kalau melihat dari apa yang terjadi ini, Rudiana harusnya melanggar etik nggak? Kalau dari kacamata Bapak? Kalau dengan kejadian seperti kasus di Cirebon, seharusnya Rudiana ini dinonaktifkan dari anggota Polri, tapi bukan dipecat. Dinonaktifkan dulu? Ya, dicopot jabatannya, gaji masih tetap terima, kemudian uang lawak juga terima, tapi tunjangan jabatan tidak terima, tunjangan kinerja tidak diterima. Dia dalam rangka pemeriksaan.
Diperiksa harusnya nih. Iya. Biasanya ditempatkan di detasemen markas, tidak perlu ditahan. Iya. Ya, karena ditahan itu kan juga harus ada sesuai dengan aturan di hukum acara pidana. Tapi kenapa pertanyaannya Rudiana dari kemarin tidak dihadirkan atau minimal polisi memerintahkan Rudiana untuk hadir kayak di sidang PK, di sidang Peggy, atau dia keluar atau mungkin bicara gitu kan? Ya, di beberapa kesatuan biasanya pangkat aibtu ini kalau dihitung sudah berapa tahun kira-kira ya? 15, 20, mungkin sudah lebih dari 25 tahun atau lebih 20 tahun. Ini pangkat yang sebetulnya apa ya? Orang malas sekolah, dia sudah punya jaringan banyak, ya kan? Dia puas dengan itu aja ya. Dia bisa melayani pimpinan dan sebagainya ya. Yang seperti ini kita harus curiga gitu. Kenapa nggak mau sekolah kamu, pangkat mau udah aibtu dan sebagainya. Biar naik nah, lagi. Pimpinan harusnya sadar yang seperti ini harusnya jangan dianggap bahwa dia terlalu loyal. Itu loyal yang negatif menurut saya. Ya harusnya kalau udah sekian tahun itu ya harusnya ya di sekolah biar dapat kenaikan pangkat gitu ya. Ya kalau sudah aibda lebih bagus jadikan Babin Kamtibmas malah lebih bagus menurut saya. Sebetulnya ya. Iya, daripada tetap di bagian narkotika seperti itu, dia di bagian Kamtibmas bisa lebih banyak menyadarkan masyarakat untuk mencegah jangan sampai menggunakan narkoba. Oke. Jadi kira-kira kenapa Rudiana itu sampai sekarang tidak dihadirkan, tidak hadir ke persidangan, tidak keluar gitu. Cuma sekali keluar kemarin ketemu Bang Hotman, bilangnya dia siap bersumpah beserta keluarganya, tapi sumpahnya adalah bukan sumpah dia tidak melakukan rekayasa. Sumpah bahwa anaknya yang meninggal itu adalah anaknya Eki. Iya, kalau dari awal juga pemeriksaan secara saintifik ya, seharusnya juga dibuktikan DNA, apakah ini anak kandung atau tidak dan sebagainya. Kemudian Vina juga sama seperti itu. Jadi pemeriksaan saintifik ini kenapa tidak dilakukan? Saya juga heran. Kemudian 2 anak manusia yang meninggal di kota Cirebon yang kecil, itu pimpinan di kota atau di kabupaten itu kan di situ ada bupati atau wali kota, biasanya ada dandim, ada kapolres, ada kajari, ada ketua pengadilan. Kok semuanya diam, ini ada apa? Gitu loh. Yeah. Saya sebagai seorang purnawirawan Polri yang juga pernah bertugas sebagai Kapolres, harusnya pernah bercerita nih kalau rapat nih. Misalnya, Pak Kapolres, itu gimana ya pembunuhan dua anak manusia itu? Kenapa kok belum terungkap? Ada pertanyaan, kenapa ini semua diem? Iya, karena semua kompak diem ya. Iya, ini ada hubungan apa nih? Ya. Iya. Jangan-jangan ya tadi seorang Rudiana nih kenal dengan semua pejabat di sini. Kemungkinan loh ya. Iya. Saya tidak menuduh. Iya, diduga. Iya, oke. Nah, ini sosok aib kasus Vina Cirebon dikuliti mantan petinggi Polri. Diduga sudah kenal dengan Rudiana. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira menurut Bapak, Rudiana kenal nggak sih sama Aib dan Dede? Soalnya kan bilangnya kata nggak kenal itu. Ya pasti kenal lah, namanya di Cirebon. Saya dulu SMP, kita tahu ini kendaraan siapa, ini sepeda motor siapa, yang punya siapa. Itu kan hafal, itu kan hanya kota kecil Cirebon. Apalagi polisi kan sering cuci mobil, katanya Dede dulu pernah kerja di bagian cuci mobil nih. Mungkin sering pinjam motornya dan sebagainya. Jadi polisi pasti banyak kenalan dengan anak-anak muda sekitar situ. Jadi kalau dikatakan tidak kenal, ya sangat tidak masuk akal, itu aja lah. Oke, jadi nggak masuk akal ya? Iya. Oke, nah kita lihat lagi baca artikel nih. Oke. Ex-Wakapolri Ogroseno sebut Ibtu Rudiana tak bisa gunakan alasan orang tua korban untuk menyidik kasus Vina. Polisi bukan ormas. Gimana tuh? Jadi gini, sebetulnya dalam suatu peristiwa itu kan terbit surat perintah dimulai penyidikan. Itu biasanya di situ juga disebutkan siapa penyidiknya. Iya. Tanpa surat perintah penyidikan, itu dia tidak bisa bergerak dengan cara menangkap sendiri. Iya. Kalau dia bisa menangkap sendiri kan sama dengan organisasi masyarakat. Ngapain jadi polisi? Nah di situ saya katakan. Jadi orang yang bertindak sebagai penyidik
apabila mendatangi sebuah rumah, jelaskan, Pak, Bu, kami ada surat perintah, ini dasarnya nama-nama kami ini. Mohon izin kami untuk wawancara dengan keluarga di rumah, bisa enggak? Itu ditunjukkan. Kalau nggak ditunjukkan, ya sama dengan bagaimana orang memasuki rumah orang tanpa surat, apa bedanya dengan penjahat atau garong? Di situ. Justru polisi ini pekerjaan mulia yang harus dilengkapi dengan administrasi penyidikan yang harus lengkap seperti itu. Oke. Dan faktanya kan Rudiana mendapatkan keterangan dari Aib dan Dede. Dan Pak Agroseno sempat bilang bahwa katanya polisi dibohongin anak kecil. Gimana tuh, Pak? Ya sangat aneh. Harusnya polisi kan membohongi anak kecil supaya jangan nangis nih. Iya. Tapi kenapa polisi bisa dibohongi anak kecil? Nah di sini mungkin Aib sama Dede, tapi khususnya Aib yang lebih dikenal ya daripada Dede. Ya itu bagian dari katakanlah informan lah. Mungkin dia sering berikan informasi, Pak, kan bagian narkotika nih biasanya, Pak itu baru dapat apa barang terlarang nanti ditangkap. Nah seperti ini. Ini orang-orang yang sering dihubungi digunakan oleh si Rudiana, ya orang-orang seperti si Aib ini. Ya kayak tadi Pak bilang cepu atau apapun gitu. Iya, cepu seperti ini yang sebetulnya tidak bagus lah, karena itu kadang-kadang apa ya, untuk memancing seseorang itu saya pernah mempelajari undang-undang narkotika itu tidak mudah gitu. Makanya kalau reserse basic reserse itu adalah reserse umum. Jadi dia harus hafal kitab undang-undang hukum pidana. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah lolos di sini, baru naik ke reserse pidana ekonomi. Nah, baru kalau udah lolos dari sini, ya ini spesialis ini udah dokter otak katakan. Ini narkotika di sini karena risikonya nyawa di sini. Di sini. Karena dia harus bisa mengungkap kasus dari mulai kultivasi, penanaman sampai pemakai atau pengedar. Oke. Nah, ada lagi nih, ex-Wakapolri duga kasus Vina dan Eki terkait profesi Ibtu Rudiana, soroti bukti komunikasi. Jadi apa? Katanya, jadi seolah-olah bahwa kasus Eki Vina ini berkaitan dengan profesinya Rudiana. Ya, kalau dengan kondisi luka-luka korban, ya kan, kalau penganiayaan biasa itu biasanya kan orang sama-sama bengkak, luka-luka, bibir pecah dan sebagainya, ya kan. Tapi kalau sampai korban dengan kondisi luka yang sangat sadis, ini pasti ada hubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan barang-barang terlarang tadi. Jadi kita lihat aja orang tua korban ini kan tugasnya lama di narkotika. Ya, kemudian hanya dugaan pernah menangkap dugaan narkotika dalam jumlah yang banyak. Pasti kan anak juga tahu di sini. Nah, disinilah mungkin untuk menutupi hal-hal supaya jangan sampai terbongkar ya narkotika itu jeleknya anak pun harus dibunuh kalau perlu, itu aja. Oh gitu ya? Iya. Sampai segitunya, Pak? Ya kalau daripada nanti terbongkar semuanya. Oke. Nah, handphone Vina kan itu disita. Disita dan beserta handphone terdakwa terpidana. Nah, tapi kenapa pertanyaannya handphone Eki tidak pernah disita dan tidak ada? Ya, handphone Eki ini kan Eki putra dari Rudiana yang bapaknya tugas di narkotika. Paling tidak dia juga mengetahui sedikit apa kegiatan orang tuanya. Seharusnya kalau penyidik itu dilakukan oleh penyidik tindak pidana umum, semua HP yang terlibat di situ harus disita. Jadi bukan hanya HP-nya Vina saja, HP-nya Eki juga disita, HP semua orang yang ada di situ juga disita itu. Jadi ini juga yang menimbulkan pertanyaan, kenapa HP-nya Eki sendiri tidak disita? Tuh. Iya, karena kan kalau HP Eki disita dan dibuka, kita penyidik bisa melihat ya enskripsinya segala macam, ya bicara dengan siapa aja Eki, telepon siapa keluar,
telepon masuk dari mana, ada SMS masuk keluar, apa aja isinya. Siapa tahu malah justru bisa lebih jelas. Apa jangan-jangan udah dibuka tapi akhirnya hasilnya mengecewakan. Tidak seperti kejadian yang sekarang 7 terpidana ini di dalam. Ya mungkin harapannya supaya kasus ini bisa dilokalisir bahwa cukup ini sajalah yang terbuka, yang lain tidak perlu terbuka. Mungkin itu saja. Iya. Sehingga tidak perlu dibuka terlalu jauh. Orang lama-lama kan akan lupa. Untung ada film yang bisa membuka cerita ini. Kalau nggak ada film ya semuanya habis, ceritanya hanya di situ saja. Sudah ya. Selesai. Dan para terpidana ini ya terus akan melaksanakan hukumannya aja gitu ya. Iya, jadi saya katakan dari awal dengan cerita siapa yang terakhir Mega sama Widi ya, iya. Nah, di situ. Jadi tempus delicti sama locus delicti ini bisa dianalisa dari jam 10 sampai jam 10 lebih 15 atau jam 10 lebih katakan sampai 20. Kemudian ada keterangan Suroto yang 10.15 di awal, sekarang 10.30. Nah, mundur ya. Keadaan situasi sebelum Eki atau Vina ini kan ketahuan jam berapa? Iya. Kalau penyidikannya mungkin diawali jam 9, dilempari batu. Makanya saya katakan ini pasti ada TKP satu rumah di tempat mereka berkumpul. Di antara para pelaku dan korban ini pasti kenal. Nah, disitulah terjadi peristiwa. Kalau ini bisa diungkap oleh penyidik-penyidik yang handal, saya rasa alat-alat bukti lain yang bisa dibuktikan secara saintifik masih bisa ditemukan di situ. Iya, karena bisa jadi kalau handphone Eki ada dibuka, kita bisa tahu. Kalau Vina kan udah ketahuan nih sama siapa aja waktu sebelumnya. Iya. Kita bisa tahu juga Eki bersama siapa aja sebelum kejadian. Iya. Dan bersama Vina juga mereka berkumpul bersama teman-teman Eki siapa aja. Melakukan apa, mereka makan apa, mereka minum apa gitu. Kan kita nggak tahu. Jadi kalau orang mabuk saja pegang sepeda motor kan goyang juga. Iya. Apabila bisa naik sepeda motor juga nggak masuk akal. Jadi saya yakin bahwa peristiwa ini dilakukan di dalam suatu rumah, kemudian karena sebelum korban kejadian, sebelum kejadian, setelah meninggal, ya kan, ya pasti dibuang di satu tempat. Ya kan, kalau kejadian itu sesuai dengan BAP dilakukan di kebun, ada di perkosa dan sebagainya, kenapa harus dibawa lagi? Tinggal di kebun situ saja, atau di rumah kosong ya ditinggal situ saja. Jadi analisa polisi yang tajam, ini kejadian ini pasti dilakukan di dalam suatu rumah. Jadi kalau Pak Agustinus masih meyakini bahwa ini ada pembunuh? Saya yakin ya 99% lah, 1% nanti milik Allah aja lah. Itu kira-kira masih berat ke arah pembunuhan. Ya karena kan sekarang sudah ada yang meyakini dari pernyataan Mega dan Widi ya, bahwa ini kecelakaan nih. Iya. Justru sekarang situasi sekarang kenapa banyak kecelakaan yang dikait-kaitkan dengan peristiwa Eki dan Vina. Iya. Sebetulnya ini saatnya lah polisi, penyidik-penyidik memeriksa orang-orang yang menyatakan bahwa ini kasus ini berkaitan pembunuhan. Ya kan? Dulu kan belum ada berkaitan pembunuhan. Iya. Nah, ungkaplah sekarang yang mengatakan bahwa ini ada pembunuhan, ada kecelakaan lalu lintas ini diungkap sekarang dibuatkan berita acara, ya kan? Sehingga suatu saat kalau memang dia menjadi keterangan bohong, ya ke-8 terpidana ya mudah-mudahan bisa dibebaskan dengan novum baru hasil sidang keterangan-keterangan palsu tadi. Oke, terakhir Pak Agustinus. Ibtu Rudiana atau kita bicara dari Ibtu Rudiana deh. Ibtu Rudiana harusnya kalau saran Bapak nih, misalnya Bapak masih di institusi sebagai atasan Ibtu Rudiana, ngomong apa ke Rudiana? Ya pengalaman kemarin dengan peristiwa Kadipropam Pak Sambo ya panggil saja, sebenarnya apa yang terjadi sih? Suruh cerita aja dia. Didalami dengan ya mungkin kalau lie detector kan sekarang orang bisa menipu. Tapi dengan pendekatan ada ahli psikologi forensik seperti Mas Reza itu, mungkin bisa dibuka pelan-pelan, ya disentuh hatinya. Masa dia nggak mau membuka sih apa yang ada ini? Oke, tapi keyakinan Pak Agustinus Ibtu Rudiana merekayasa kasus ini? Pak Rudiana? Iya. Saya yakin 100% dari awal dia perbuatannya
jelas dia mengarang cerita itu kan berarti kan dia yang melakukan itu. Polisi itu kan pinter-pinter nih Pak Grosiano. Kalau emang ternyata emang Rudiana merekayasa kasus ini, sebetulnya polisi udah tahu belum sih kalau emang ini rekayasa? Polisi udah ngerti loh sih. Apa udah ngerti didiemin aja? Apa dia punya strategi sendiri untuk menginvestigasi? Apa gimana? Ya, saya meyakini Rudiana ini polisi yang punya kekuatan hebat di Polresta Cirebon. Tapi kan sekarang ini kasus udah sampai pindah ke Polda waktu itu kan, Polda Jawa Barat. Ya, waktu itu kan orang mungkin mau jadi saksi kan takut jadi korban. Iya. Orang semua yang mau bercerita tentang kasusnya Eki dan Vina pasti takut dengan kalau nanti jadi sasaran dari korban berikutnya di situ. Jadi saat itu loh. Pak Grosiano yakin Pak Rudiana sangat berpengaruh dan sangat ditakuti di Cirebon pada saat itu. Sangat dominan. Sangat dominan. Iya. Oke. Dan kemarin kan akhirnya Polda Jabar juga kan menangkap Peggy. Yang akhirnya dibebaskan, mereka kan bukan dia, menghilangkan 2 DPO gitu kan. Kira-kira kalau emang ini rekayasa, Polda Jabar ikut terlibat apa dia korban prank? Ya sayang kalau kalau kesatuan Polda Jabar berbuat seolah-olah dari Cirebon yang dibuat oleh Ibtu Rudiana ini adalah suatu perbuatan yang betul. Polres Kuningan saja yang kemungkinan Eki dan Vina ini berasal dari Kuningan juga tidak dilibatkan. Iya. Mungkin di Kuningan ada peristiwa apa kita kan nggak tahu nih. Iya. Padahal menurut keterangan Liga Akbar mereka berdua berangkat dari Kuningan. Iya. Oke, jadi intinya adalah ini kita tunggu bagaimana Mabes Polri, karena harapan kita tinggal di Mabes Polri kan Pak? Ya, kita harapan Mabes Polri bisa mengungkap, ya kalau perlu kan ada cerita-cerita seperti penyidiknya di Inggris ya, Sherlock Holmes gitu kan. Cerita-cerita seperti itu kadang-kadang juga menginspirasi kita bagaimana mengungkap X-file, cerita-cerita yang kira-kira sulit dibuka tapi akhirnya bisa dibuka. Oke. Makanya bacaan-bacaan buku di PTIK itu kan ada Sherlock Holmes yang itu jadi bagian bacaan. Iya, itu bagian cerita yang bisa dipakai untuk perwira-perwira muda untuk bisa mengungkap kasus ini. Sebagai mantan petinggi polisi, yakin bahwa kasus ini akan terbuka? Ya sebetulnya terungkap. Bagi saya tidak terlalu sulit untuk mengungkap ini. Harusnya gampang ya? Ya kalau mau ditelateni pelan-pelan ya paling tidak bangunan kalau rumah itu sudah bisa berdiri. Ya atapnya sudah ada. Nanti kalau pelakunya siapa yang ada ya tinggal nyari lewat Babin Kaptipas. Kalau memang itu pelaku jelas kan bisa ditangkap. Oke. Yang penting bangunan ini udah jelas, masyarakat bisa melihat peristiwa seperti ini sehingga ke depan jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti itu. Kalau Pak Grosiano jadi pimpinan di Polri, butuh berapa lama kira-kira sampai kasus ini terbuka terang-terangnya? Ya, saya selama dinas di polisi mengungkap kasus yang sangat-sangat sulit ya. TKP rusak, barang bukti juga hampir katakan tidak ada. Paling cepat 3 hari, paling lama 41 hari ya. Sebetulnya ini udah kelamaan berarti ya? Ya 8 tahun ya tinggal ditambah berapa hari. Nanti 8 tahun argumenter startnya dari berapa nanti? Dari 0 lagi ya tinggal berjalan nanti. Oke, kita tunggu saja ya bagaimana Mabes Polri. Kan katanya sudah mulai menginvestigasi kasus ini. Mudah-mudahan segera dipanggil tuh ya Aep, Dede, Rudiana, terus Widi, Mega, ya. Terus Suroto. Ya. Nggak usah ditahan. Linda panggil aja ya kan? Panggil, periksa, nggak usah ditahan. Nanti proses pengadilan. Ya semua termasuk para tersangka terpidana yang sekarang. Ya. Terus penyidik-penyidik yang dulu melakukan BAP segala macam juga harus dipanggil berarti ya? Panggil kalau memang ada yang melanggar berat, ya sama dengan di Amerika. Seorang brigjen dari, bukan brigjen, bintang 2 ya dari FBI itu, salah mengambil langkah, turunkan sampai pangkat letnan 2, pecat. Selesai udah. Iya, nah saya pikir Polri harus berani. Iya, sekali-sekali harus berani seperti itu. Oke, dan toh juga kalau ini dilakukan, justru tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri pasti akan langsung melambung tinggi. Iya, polisi harus tetap dibangun, menciptakan kepercayaan masyarakat yang lebih baik yang sudah dibangun oleh
beberapa Kapolri yang mulai pertama oleh Pak Sukanto ya, sampai sekarang ini. Oke, terima kasih Pak Ogoroseno. Iya, sama-sama Mas Dia. Kasih komentar guys. Kita tunggu saja kasusnya akan berakhir kapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.